Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Agung Zentio Wibowo dari Klinik Pratama Cita Sehat, Jakarta Timur. Pada info medis kali ini, kita akan membahas lebih banyak seputar penyakit asam urat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit asam urat ini? Penyakit asam urat juga dikenal sebagai gout. Ini adalah kondisi medis yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di dalam sendi. Sobat sehat semuanya mungkin ingin tahu apa saja sih yang mungkin menjadi penyebab penyakit asam urat. Yang pertama adalah faktor makanan, yaitu konsumsi dari zat purin. Makanan yang mengandung zat purin yang tinggi seperti daging merah, organ dalam hewan ataupun jeroan, seafood, alkohol dapat meningkatkan produksi asam urat dalam tubuh. Jika ginjal tidak dapat menghilangkan asam urat dengan baik, maka kadar asam urat dalam darah akan meningkat dan bisa menyebabkan penumpukan kristal asam urat di sendi. Penyebab kedua adalah ketidakmampuan dari ginjal. Ginjal saat ini untuk asam urat merupakan fungsinya untuk menghilangkan asam urat dari tubuh melalui urin, jadi berfungsi yang sangat penting sekali. Jika ginjal tidak berfungsi dengan baik, maka metabolisme dari asam urat akan terganggu dan kadar asam urat darah akan meningkat. Faktor selanjutnya yang bisa menjadi penyebab adalah kondisi obesitas ataupun kelebihan berat badan. Obesitas ini dapat mempengaruhi kadar asam urat dalam darah. Lemak tubuh dapat menghambat proses penghilangan asam urat oleh ginjal dan merangsang produksi asam urat. Berikutnya adalah faktor genetik. Mungkin ada yang bertanya-tanya dari sobat sehat semuanya, apakah faktor genetik ataupun keturunan bisa menjadi sebab asam urat? Jawabannya, ada kemungkinan dari faktor genetik tersebut. Jika ada keluarga yang mengalami asam urat, bisa meningkatkan faktor risiko seseorang mengalami asam urat yang tinggi. Kemudian faktor selanjutnya adalah penuaan. Seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal akan mulai menurun. Dan juga untuk menghilangkan asam urat ini akan menjadi penurunan dari fungsi ginjal tersebut. Sehingga asam urat biasanya mulai terjadi meningkat di usia yang lebih tua. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut mengenai gejala-gejala penyakit asam urat. Sahabat sehat, kita tentu ingin tahu apa saja gejala utama dari asam urat ini. Yang pertama adalah serangan nyeri yang hebat pada sendi. Bisa disertai dengan kondisi yang bengkak, kemudian ada kemerahan, dan juga bisa ada rasa yang hangat. Serangan ini biasanya terjadi pada sendi di jempol kaki, tetapi juga bisa menyerang sendi lain, seperti sendi pada jari kaki, lutut, atau pergelangan kaki. Nyeri dan bengkak ini dapat bertahan selama 4-12 jam dan sering muncul secara tiba-tiba, terutama biasanya terjadi pada malam atau dini hari. Selanjutnya, sahabat sehat semuanya, saya akan menyampaikan mengenai cara mencegah penyakit asam urat. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita perlu menghindari kondisi-kondisi yang menjadi penyebabnya. Tentu saja seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus mengurangi konsumsi makanan yang menyebabkan asam urat. Kemudian mengurangi asupan alkohol karena alkohol juga bisa meningkatkan asam urat. Kemudian kita perlu menurunkan berat badan karena kondisi obesitas dapat mempengaruhi kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Makanan-makanan yang perlu dihindari yang bisa meningkatkan asam urat seperti daging merah, jeroan, dan beberapa jenis hidangan laut, ini yang perlu kita hindari dalam makanan kita sehari-hari. Kemudian setelah kita berupaya dengan menjaga makanan, maka kita juga perlu periksakan ke dokter dan mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter dapat membantu untuk mengontrol kadar asam urat dalam darah. Sahabat sehat semuanya, tentu ada yang ingin mengetahui apa saja hal alami yang bisa dilakukan untuk mengurangi asam urat. Sebenarnya untuk makanan-makanan yang secara alami menurunkan asam urat, hingga saat ini belum ada secara bukti ilmiah dari medis yang bisa menurunkan secara signifikan. Namun demikian, jika kita bisa memilih jenis-jenis makanan yang sehat, yang kadar zat purinnya rendah atau tidak mengandung zat purin, maka ini bisa membantu untuk menjadi konsumsi makanan sehari-hari yang sehat
sehingga menghindari dari jenis-jenis makanan yang mengandung tinggi dari zat purin. Dengan demikian, memilih makanan menjadi poin yang sangat penting dalam kondisi penyakit asam urat. Kemudian ada beberapa sayur-sayuran yang dikatakan bisa mengandung tinggi asam urat. Ya, seperti contohnya daun singkong, kemudian sayur nangka. Ya, itu beberapa contoh sayuran yang perlu dihindari. Dan kita bisa mengganti dengan jenis makanan yang lain, dengan jenis sayuran yang lain, dan kita bisa mengkonsumsi buah-buahan. Pola makan yang sehat ini akan menghindari dari jenis makanan yang tinggi dari zat purin yang bisa meningkatkan kadar asam urat. Sahabat sehat semuanya, lalu bagaimana dengan konsumsi obat asam urat? Mengkonsumsi obat asam urat perlu atas indikasi medis dan saran dari dokter yang sudah memeriksa secara langsung. Pertama, kita perlu memastikan dulu bagaimana kadar asam urat yang kita alami saat ini. Karena untuk kondisi asam urat ini terkadang ada yang bisa tampak bergejala, namun juga bisa ada yang tidak tampak bergejala, meskipun kadar asam uratnya sudah di atas batas normal. Oleh karena itu, saya menyarankan bagi sahabat sehat semuanya untuk bisa memeriksakan diri secara rutin ke dokter untuk bisa diperiksakan berapa kadar asam uratnya saat ini. Setelah diketahui kadar asam urat yang misalkan ada meningkat, dokter akan bisa meresepkan obat yang sesuai. Konsumsi obat asam urat perlu dibatasi sehingga sesuai dengan indikasi medis dan tidak berlebihan. Karena seperti halnya obat pada umumnya, obat-obat asam urat juga memiliki risiko yang perlu ditimbang pemberiannya dengan manfaat yang bisa didapatkan dari obat tersebut. Kontrol rutin bisa dilakukan setiap 3-6 bulan sekali bagi pasien-pasien yang memang memiliki riwayat asam urat sebelumnya. Jika kondisinya sudah membaik, maka bisa mengikuti saran kontrol rutin selanjutnya oleh dokter. Namun, jika kondisi asam uratnya masih tinggi, maka disarankan tetap datang rutin, bisa dari 2 minggu hingga 1 bulan sekali, untuk bisa memantau kadar asam urat dalam darah. Kondisi asam urat juga bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Di antaranya, selain dari masalah pada sendi, juga bisa menyebabkan terbentuknya batu pada organ-organ tertentu. Misalnya seperti organ pada ginjal, salah satu faktor yang bisa menyebabkan batu ginjal terbentuk adalah kadar asam urat yang tinggi. Tentu saja kita perlu menghindari kondisi seperti ini, jangan sampai terjadi kadar asam urat tinggi yang tidak terkontrol dalam jangka waktu yang lama dan menyebabkan komplikasi kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita kontrol rutin tadi, kita bisa memantau secara rutin kadar asam urat dalam darah sehingga bisa dipastikan selalu dalam keadaan yang normal dan tidak menjadi penyakit yang berkembang menjadi komplikasi. Menjaga pola hidup sehat, pola makan yang baik, dan diet yang baik akan membantu untuk menghindari kondisi asam urat ini. Demikian info medis yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam hidup sehat. Sampai jumpa.